Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kampus Corner RMIK Udinus, pilihan tepat kembangkan ilmu demi masa depan. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui line telepon 024 356 973 kali. Oke, baik, kita lanjutkan nih Pak Dr. Zainal. Pak Zainal, Dr. Zainal, tadi kan kita membicarakan tentang praktik kerja lapangan, lapangan seperti itu. Nah, itu dimulai dari semester berapa nih Pak? Ya, jadi kita mulai semester 2. Semester 2 itu PL1 di akhir semester 2, terus semester 3 PL2, semester 4 PL3, terus kemudian semester 5 itu PL4 ya. Tapi ini kita ini terakhir magang gitu. Terakhir magang. Ya, jadi memang yang nggak PL itu di semester 1. Ya, ini tapi nanti tergantung kalau kondisi ini COVID ini ya kita artinya ini masih bisa kita olah gitu Untuk sekali PL itu berapa lama Pak? Berkisar 3 minggu gitu. Oh, jadi 3 minggu gitu sampai ya? 1 bulan ya. Oke. Untuk Mbak Dira sendiri nih tanggapan pendapat nih untuk sistem pembelajaran di Udinus sendiri seperti apa nih Mbak? Kalau saya sendiri sih sebenarnya seru sih karena D3 kan lebih apa ya, maksudnya dosen-dosen juga nggak cuma materi aja yang diberikan, biasanya tuh kan langsung setelah materi diberikan biasanya langsung praktek, jadinya kita sendiri tuh ngerasa nggak jenuh juga waktu selama perkuliahan juga gitu loh Kak, jadinya rasa banyak pengalamannya juga apa ya, maju juga sih, maksudnya kan Udinus kan juga terkenal dengan teknologinya, makanya juga selain kesehatan juga teknologi juga diajarin di rekam medis ini. Oke, jadi emang udah lengkap banget ya. Terus juga nggak bosen diajarin teori, terus gitu kan biasanya sampai ngantuk gitu ya Pak biasanya mahasiswa. Jadi tutorial, terus apa praktek langsung, terus biasanya juga ada diskusinya. Oh, jadi diskusi juga gitu ya sama dosen-dosennya gitu juga. Oke, jadi emang pengajarannya udah pas gitu ya, udah bagus ya. Untuk tenaga pengajarnya sendiri Pak, di rekam medis Udinus seperti apa? Ya, jadi di pengajaran kualifikasi dosen tentu ada yang S3 walaupun kita itu hanya prodi D3 ya, tapi ada yang ya kami sudah ya untuk S3 sudah seperti saya, ada Bu Rahma, ini ada masih kuliah ya, jadi dan minimal mesti S2 gitu ya. Tentu ini yang gabungan, jadi karena ilmu rekam medis saya katakan tadi, jadi gabungan antara medis, jadi seperti saya ada dokter, ada kesehatan masyarakat, kemudian ada perawat, itu ada juga yang dari bidan, kemudian tentu dari MKOM itu ada, yang Bu Rahma itu malah gabungan, dia lulusan dari Taiwan, itu adalah SKM, MKOM, S3-nya adalah komputer juga. Jadi artinya juga, karena memang seperti tadi, jadi memang ilmunya itu gabungan antara medis, komputer, dan orang kearsipan ada, kita punya lulusan kearsipan juga. Jadi ini memang ramuannya memang kita gabung itu karena memang terdiri dari berbagai, jadi ada dokter, ada tenaga SKM, ada komputer yang jelas, ada Pak Arif, dan juga ada dari kearsipan. Jadi ini tentu ada yang lulusan D3 karena kita juga dosen itu kita ambil juga, kemarin dulu itu mahasiswa yang terbaik itu ada, kita ambil beberapa, ini sudah ada S2 itu ya, sudah ambil, ada yang dari praktisi juga yang kita jadikan dosen itu, ini salah satu kepala rekam medis di rumah sakit, kebetulan swasta kan boleh ya, jadi kita jadikan dosen kita juga. Jadi ini artinya kan, dan tentu di dalam proses pembelajaran itu kita memakai praktisi, jadi praktisi itu seperti tim yang dosen tapi mereka sebenarnya adalah kepala rekam medis atau ya mereka yang berkecimpung di rekam medis, itu untuk ikut tim juga ya, sehingga ini salah satu cara kita, jadi menggabungkan memang cara teori dan mereka akhirnya update apa seperti sekarang, nanti seperti coding COVID ini kita dapat gambaran juga, ini kan Mas Rami, padahal dulu mungkin Mbak Nandra ini belum dapat ya, lah ini pas besok magang ini saya tambahkan kelihatannya, jadi kita dapat tambahan, kita ajarkan juga, kita mengundang karena ini belum akhirnya saya susulkan dengan program daring ini, karena magang salah satunya harus dibekali juga waktu lulus supaya akhirnya mereka waktu bekerja ini tentu tahu seperti yang baru itu kan, seperti tadi ada apa coding COVID ini kan paling baru karena dulu pelajaran nggak ada, jadi saya baru belum dapat. Ada dulu Pak COVID. Nah jadi baru ini diajari, besok itu mungkin ya Sabtu apa kan ada gitu, ada sekarang itu modelnya sudah alih media gitu, jadi kalau dulu kan dokumen begitu, sekarang sudah ke alih media kan, besok ini kita ajari juga, maksudnya bagaimana mengalih mediakan dokumen ini menjadi menjadi media-media yang bisa secara teknologi dipakai. Jadi seperti itu, jadi kita itu
Ya, salah satunya memang gabungan seperti itu. Jadi supaya tenaga bagus. pengajarnya memang semua Ya, berkompeten gabungan. ya Pak ya. Jadi kita ambilkan praktisi itu salah satunya. Oke, kemudian Pak untuk kayak PL, kemudian magang, nah itu mahasiswa mencari perusahaan atau tempat sendiri atau ada bantuan dari kampus atau seperti apa? Jadi begini, karena kita itu sudah lama ya, sudah 97, jadi hampir semua rumah sakit di, apalagi kota Semarang ini ya, rumah sakit besar seperti Karyadi itu nggak semua prodi bisa masuk juga itu. Karyadi, yang swasta di kota Semarang itu hampir semua, sampai kita itu ke arah ke kemana itu, ke barat itu sampai Tegal, sampai Purwokerto, kemudian Solo, kemudian ke timur itu Purwodadi, Kudus, Demak. Jadi semua adalah sudah kita MOU. Jadi MOU itu artinya mahasiswa waktu, karena sekarang itu kan ada MOU harusnya. Jadi mereka sudah tinggal nanti kita, oh yang masuk berapa kita dan kita berusaha untuk setelah pernah di sini nanti dia PL berikutnya mungkin di sana supaya dapat gambaran yang semakin banyak, karena ini kan Tidak hanya di satu antar tempat ya, gitu ya, apalagi Pak, ya. seperti Karyadi itu kan paling besar jadi. Iya, pusat Karyadi gitu ya, itu yang kita Karyadi, terus kita di Purwokerto itu ya, itu juga kita pakai, terus Solo Suwardi itu juga sih kita pakai itu supaya anak-anak ini juga mendapatkan pengalaman. Nah setelah itu nanti waktu ujian ya, waktu PL yang pertama itu kita undang mereka sehingga kadang-kadang untuk saling tukar Sharing pikiran gitu ya. sharing sehingga mereka dapatkan semua yang di mana-mana gitu. Jadi artinya ini memang kita karena sudah lama, dan tentu yang jadi penting juga alumni kita itu sudah nyebar Pak. Jadi karena kita sudah tahun 2000 ini sudah banyak yang jadi kepala reka medis. Jadi ini salah satu nilai plus. Artinya plus itu kita gampang untuk mereka ada anak kita. Nanti kalau ada yang membutuhkan apa, Pak ini ada lowongan, itu Jadi akan ada memberikan informasi juga ya, jadi ini salah informasi. satu jaringan yang kita buat juga, karena hampir di Jawa Timur, di Jawa Barat, Jakarta juga banyak nggak juga. cuma Jadi di kita Jawa Tengah jadi enggak, apa ya? jadi yang penyebaran kita tuh di luar Jawa sampai Jakarta tuh banyak yang rumah sakit, di Jogja, di Jawa Timur itu juga banyak, Bandung juga. Jadi hampir semua artinya alumni kita itu nyebar sebenarnya, karena sudah lama ya, jadi mereka sudah jadi tokoh-tokoh, maksudnya sudah kepala reka medis. Jadi ini memudahkan juga bagaimana kita minta bantuan kalau ada informasi. Nah ini salah satu poin, tentu yang lain juga karena kita sudah akreditasi A, karena di Indonesia saja yang akreditasi A hanya ada 3 mungkin ya kita yang Indonesia ya Pak ya? ya ada Esa Unggul itu yang pertama kali, karena dia dulu ada namanya Bu Kemala Hatta, itu kan memang tokoh putranya Bung Hatta itu yang mendirikan reka medis ini. Terus UGM itu ada 1, terus kita baru 3 itu yang baru dapat akreditasi A. Akreditasi Jadi A salah loh ini. satu Iya. Bangga yang banget tuh mungkin dia. maksudnya yang sangat sulit dicapai juga untuk Betul. itu, karena harus dibutuhkan. Suatu kebanggaan ya Pak Iya, bisa iya, kuliah betul. reka medis di Udinus. Iya, Bangga kan begitu. Dira? Ya, bangga banget ya. Ya karena baru 3 itu. Baru 3 ya, Padahal reka sudah. medis kan banyak di luar Jawa, Bali dan lain-lain. Ya, Cuman gitu. yang lain mungkin masih Gitu kayak ya. baru juga gitu ya Pak ya? Ya sudah lama Kalau juga. yang ini, Sebenarnya di Semarang itu juga ada yang lama tapi kan belum. tapi yang akreditasi A ya Udinus salah satunya. Iya. Untuk Dira sendiri nih pengalaman pas kerja praktek lapangan gitu gimana nih? Kayak di mana aja, pernah di mana aja, pengalamannya kayak gimana? Kalau yang pertama itu saya pernah di RSUD Suwondo Kendal. Itu yang pertama kali waktu semester 2. Karena kan kalau semester 2 itu kan sampai PL pertama sampai ke-4 itu kan yang milih itu dosen, jadi diacak gitu. Boleh sih, maksudnya kayak kita switch pindah asalkan satu mahasiswa sama mahasiswanya Saing udah ada fit gitu ya, kesepakatan gitu. benar. Terus kalau misalnya magang itu kita kan mandiri, maksudnya juga dapat rekomendasi juga sih dari dosen. Cuman Bebas memilih juga gitu ya. Tapi pengalamannya pasti tiap rumah sakit kan punya pengalaman sendiri-sendiri juga. Kadang kita waktu di rumah sakit ini dapat pelajarannya apa gitu kan, karena nggak semua rumah sakit kan sama itunya. Jadinya ya seneng sih. Seneng, Iya. pengalamannya banyak ya. Iya. Terus bisa tukar informasi sama teman-teman Iya, juga. soalnya gitu. kan juga boleh keluar kota juga Oh, maksudnya. Paling jauh di mana nih PL-nya atau ya PL-nya tuh? Paling jauh di RSUD Ambarawa. Daerah Sudambara, oh dekat rumah saya berarti. Purwokerto ada ya di Purwokerto. Purwokerto ada Iya. juga ya. Oke, nanti kita lanjutkan Solo lagi ya. ada, Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan setelah jeda. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, Kampus Corner akan segera kembali untuk Anda.